Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah meluangkan waktu sore ini untuk bergabung di acara kami. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Perkenalkan, saya Eka Suwandini bersama partner saya Putri Timur sebagai pendiri Patmana. Di bulan ini, Patmana mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini untuk mengkaji makna diri sejati dari 4 sudut pandang. Yang pertama, waktu itu dari sudut pandang psikologi Barat dan psikologi Timur. Lalu yang kedua, kita mengkaji diri sejati dari sudut pandang tradisi Jawa. Minggu lalu, kita mengkaji dari sudut pandang yoga. Dan hari ini, kita akan melihat diri sejati dari sudut pandang tasawuf yang tidak hanya bertujuan untuk memahami realitas saja, tetapi untuk menyelami dan merealisasi realitas, bahkan menyatukan dengan realitas, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Bakir. Dengan mengkaji diri sejati dari berbagai sudut pandang, kami berharap kita semua bisa mendapatkan suatu sudut pandang baru. Kenapa bangsa Indonesia sekarang terlihat seperti kehilangan jati dirinya dan seolah-olah tidak lagi terhubung dengan diri sendiri, diri sejati. Oke, sebelum memulai acara ini, kami akan mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mic tetap tertutup atau mute dan dengan sikap duduk tegak sempurna. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat lebih menggugah semangat kita sebagai anak bangsa untuk memberikan ide-ide inovatif demi memajukan bangsa kita. Sekarang saya akan bacakan susunan acara hari ini. Dalam 45 menit ke depan, Bapak Bakir akan memaparkan materinya. Lalu di 30 menit terakhir, kami akan berikan waktu untuk tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di dalam kolom chat. Yang terakhir, nanti akan ada sesi foto bersama. Agar acara dapat berjalan lancar, ada beberapa tata tertib yang perlu kita patuhi bersama.
Mohon pastikan ID Zoom-nya sesuai dengan nama pada saat Anda mendaftar, mikrofon dalam keadaan mute supaya tidak mengganggu pembicara maupun peserta yang lain, harap berpakaian sopan, video boleh dinyalakan kalau tidak mengganggu sinyal biar supaya bisa lebih interaktif. Tanya jawab atau pertanyaan boleh ditulis di kolom chat, dan jangan lupa mengisi absensi untuk nanti dikirimkan materi dan rekamannya. Sebelum saya berikan waktu kepada Pak Bakir, saya akan bacakan sedikit profil singkat dari Pak Bakir. Pak Bakir lahir dan dibesarkan di Singapura serta menyelesaikan sekolah tinggi seminari di Islamic Seminary in Qom, Madrasah Hujatiyah Iran pada tahun 1992 dengan mendalami filosofi, teologi atau ilmu kalam, dan tafsir. Aktif menjadi pembicara tentang tasawuf di berbagai forum di dalam maupun luar negeri, seperti yang beberapa waktu lalu di William and Mary College di Virginia, Amerika Serikat. Pengasah Sophia Institute yang bertujuan untuk mengadakan workshop serta kajian tasawuf dan filsafat dengan teman-teman dari Amerika, dan saat ini menjadi salah satu pembicara di Yayasan Wakaf Para Madinah. Pak Bakir, silahkan dimulai materinya untuk memaparkan materi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum pada semuanya. Pertama mungkin karena saya bukan baru sembuh tapi lagi recovery dari COVID, jadi mungkin udah lama, hampir 2 bulan tidak ngajar, jadi agak kaku nih, atau saya ngomong agak ngos-ngosan dikit deh. Tapi insya Allah sudah lebih baik, sudah sembuh lebih baik insya Allah. Saya straight to the point aja ya, kalau teman-teman lihat dari makalah itu kan judulnya coretan tentang jati diri, itu memang benar-benar itu coretan. Karena dalam keadaan saya lagi recovery dan hanya di kamar aja, apapun yang ada pada diri saya ya saya tulis aja di sini gitu. Semoga coretan ini bermanfaat, kan? Nah, kalau kita mau bicara tentang jati diri, atau dalam bahasa Inggris juga digunakan kata istilah the self, atau dalam Hindu disebut sebagai atma atau atman. Sebenarnya kalau jujur, kalau saya mau bilang di sini, ketika saya mau nulis ini, saya rasa sangat tidak pantas untuk menulis tentang jati diri. Kenapa? Karena setiap kali saya mau menggerakkan jari saya untuk mencatat dengan pena ini, kayaknya nggak ada yang mau keluar gitu, nggak ada yang tercatat gitu. Bagi saya rasa gitu. Jadi maka itu saya tulis ini sebagai coretan saja, bukan sebuah makalah akademis atau apapun, tapi sekedar apa yang saya tahu aja tentang jati diri. Jadi kalau seperti yang saya bilang, jujur memang bukan saya yang layak untuk bicara tentang tentang jati diri. Apapun ini, jadi teman-teman sabar selama 45 menit dengar coretan saya tentang jati diri, dan semoga ada manfaatnya. Tentang masalah jati diri itu sebuah masalah yang saya sebut di sini ancient and at the same time perennial. Ya, sebuah masalah ancient, kuno, dalam arti sudah lama dibicarakan tentang jati diri. People of the ancient sudah lama talk about the self, tentang jati diri, dan masalah ini masih dibahaskan sampai sekarang. Masih orang bicara tentang jati diri, dan so it is an old topic, and it is a perpetual topic juga, ancient and perennial in a sense gitu kan. Sampai sekarang orang masih membahaskan.
kalau kita lihat di di Yunani kuno, zaman Yunani kuno, ada pernyataan know thyself yang kita akan temu di depan pintu gerbang the Temple of Apollo, kan kuilnya Apollo yang terletak di Delphi atau karena disebut Delphi atau apa. Itu ada sebuah pernyataan namanya satu ungkapan yang disebut sebagai know thyself, kenalilah dirimu. Kalau kita balik ke sejarah Yunani kuno, pertama kita cari Apollo sebagai dewa matahari, dewa cahaya, dewa musik, dewa harmonis. Di situ ada cerita tentang bagaimana Apollo mengalahkan Piton, sebuah naga atau ular yang gede. Dan ular itu pernah mengganggu ibunya dan sebagainya. Akhirnya dia membunuh ular tadi, dan dia tanam ular tadi di tempat yang dianggap sebagai pusat bumi ini, the center of the earth gitu. Pusat ini juga telah ditentukan oleh Zeus gitu kan. Ya, itu nanti kalian balik ke cerita Apollo kan, Apollo. Di situ dia tanam ular tadi atau piton tadi di bumi itu, dan di atas itu dia bikin temple kan, sebuah kuil itu di situ, dan orang mulai memuja Apollo ada di situ, di temple itu. Dan di gerbang temple itu ada pediment yang dalam bentuk segitiga, dan di situ ada 3 ungkapan sebenarnya. Kalau orang lihat secara lahiriah kelihatan ada 2 ungkapan. Sebelah kirinya, sebelah kanan. Biasanya saya ada whiteboard di sini. Sebelah kirinya tulis know thyself, kenalilah dirimu, atau tahulah dirimu kan. Sebelah kanannya tulis nothing in excess, tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang lebih. Dan di puncaknya, di apex-nya itu ada sebuah kata I atau A. Di situ banyak orang menginterpretasikan, memaknakan ungkapan tadi apa yang dimaksudkan, kenapa ada 3 ungkapan ini, know thyself sama sama nothing in excess, and then A. Plutarch, salah seorang sage itu telah tulis catatan atau komentar atau tafsiran tentang 3 ungkapan tadi, know thyself, nothing in excess, sama sama A, the word A, the letter A kan, atau I. Kalau di sini kita sebut I, yang punya banyak tafsiran dan sebagainya. Karena hal apapun itu secara ringkas aja, the base of the triangle itu kan, know thyself sama nothing in excess, menjadi basis untuk mencapai A. A itu bisa merepresentasi Apollo sebagai the God, sebagai Tuhan, atau enlightenment sendiri. Secara ringkas saja di situ, ketika seorang manusia bisa mengenal dirinya, dan nothing in excess itu dia menemukan jalan tengah dan jalan yang harmonis. Ketika 2 titik ini bertemu, maka dia akan meningkat sampai ke A, ke apex, puncak segitiga tadi. Di situ akan terjadi enlightenment seperti itu. Nah, seperti kalau teman-teman mau baca lebih banyak tentang ini, cari tentang The Oracle of Delphi atau Delphi. Di situ kita akan temukan penjelasan atau cerita di sebalik know thyself ini kan. Jadi know thyself itu bukan puncaknya. Know thyself atau kenalilah i'rifu nafsak atau anfusakum atau kenalah dirimu is not the you can say it's not the the apex of this path. Itu dia bukan puncak, tapi dia permulaan. Dan this is something interesting. Nanti kalau kita lihat di dalam hadis kita, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak mungkin teman-teman yang kalau ada kajian tasawuf atau mungkin pernah dengar riwayat ini, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, barang siapa yang telah mengenal diri, maka dia telah mengenal Tuhan. Di situ kan seakan-akan mengenal diri menjadi mukaddimah, menjadi pengantar untuk mengenal Tuhan. Ini ada semacam kesamaan dengan
apa yang ada di tempelnya Apollo kan di depan itu, know thyself dulu, and then bersamaan dengan keharmonisan atau nothing in excess, baru kita akan sampai pada enlightenment itu, kepada ketuhanan. So there is something similar itu. Ini juga sangat menarik tuh, hadis tentang man arafa nafsa faqad arafa rabbah kan menjadi suatu yang dipersoalkan sebagian orang, oh ini hadis ini tak sahih dan apa dan sebagainya dari pepatah Yunani dan sebagainya itu we will not go through that gitu kan, masalah otentisitas hadis itu apapun, but it is a truth, itu sebuah kenyataan, and we will see that later gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya, jadi pernyataan know thyself itu banyak dinisbahkan, diatribusikan sebagian itu dari Plato, ada dari Socrates, ada dari Pythagoras, it doesn't matter kan, karena banyak penafsiran dan banyak dan juga banyak pendapat tentang hal ini. Tapi kita masuk ke tahap kedua, itu sedikit tentang the Oracle of Delphi, atau sejarah tentang know thyself tadi kan. Nah, kalau kita bicara tentang jati diri, ini ada dua pendekatan. Dan rata-rata ada dua pendekatan, itu lewat dua pertanyaan. Bahwa kita bisa bicara tentang ini dengan pertanyaan, what is man? Apa itu manusia? Dan juga kita bisa mendekati dengan pertanyaan, who am I? Kedua, it's either an objective approach atau subjective approach. Dan kalau dia pendekatan objektif, itu kita bertanya, kita membahas masalahnya dengan pertanyaan, apa itu manusia? Dengan menjadikan manusia sebagai objek pertanyaan, sebagai objek analisa, objek diskursus, objek diskusi. Itu saya namakan dia sebagai objective approach. Objek dalam arti ada topik, ada objek yang dibahaskan. Kita juga bisa mendekati masalah ini dengan pertanyaan, who am I? Siapa aku? Kalau siapa aku, it's a subjective approach, sebuah pendekatan subjektif, yaitu kita mulai meneliti diri kita sendiri, menyelami diri kita sendiri untuk memahami, to understand ourselves. So it's two approaches kan. Jadi ada what is man dengan who am I. Dalam tasawuf kita lihat dua bahkan dalam semua tradisi kita lihat mereka banyak membahaskan ini dengan dua pendekatan ini. Kadang-kadang bicara tentang apa itu manusia, hakikat manusia, atau seperti Plato ketika bicara tentang hakikat manusia, dia kembali pada the soul, tentang jiwa itu apa dan sebagainya. Jiwa itu secara natural, hakikat jiwa itu apa, dan jiwa itu terbentuk dari 3 elemen dan sebagainya. Itu Plato bicara itu tentang what is man. Tapi ketika kita approach atau dekati dengan pertanyaan who am I, it's more intimate. Dan itu lebih sebuah perjalanan, kita bisa bilang interiorization. Sebuah perjalanan kita seperti sebuah perjalanan keluar, exteriorization. Jadi dua-dua ini sudah menjadi pendekatan yang dalam tasawuf, dalam tradisi yang lain dan sebagainya. Tapi di sini ada dua hal juga yang kita harus lihat. Kadang kita menjadikan pembahasan ini sebuah tentang hakikat jati diri atau apapun, kita jadikan dia sebagai objek pembahasan, objek diskusi. Kadang tidak, kita jadikan dia objek pencarian. That we are looking for something, sesuatu yang kita ingin realisasikan. Ini bukan sesuatu yang kita ingin bahaskan, bukan sesuatu yang kita ingin bicarakan. Yes, jadi ada sisi diskursifnya dan ada sisi realisasinya. Yes, kalau sisi diskursif kan lebih seperti what is man kan pasti it's diskursive. Dan sebuah sisi diskursif kita diskusikan tentang apa itu manusia dan sebagainya dan sebagainya. Tapi tentang who am I itu sebenarnya bisa jadi diskursif, bisa juga jadi sebuah realisasi. Kalau kita mau bicara tentang who am I atau what am I sebagai objek pembicaraan, dia jadi diskusi. Dia satu objek pembahasan, topik pembahasan, tapi bukan pencarian. Jadi yang penting di sini itu para sufi bahkan dalam tradisi agama semuanya, ketika bicara tentang manusia, tentang hakikat manusia atau tentang diri, selalu melibatkan dua-dua ini. Kita akan lihat nanti, selalu melibatkan dua-dua. Bahwa kita harus ada tahap diskursifnya
Dan kemudian dari tahap diskursif ini akan disusuli dengan tahap pencarian, tahap realisasi. Tidak cukup sekedar kita bicara tentang apa itu aku, atau apa itu jati diri, tapi harus disusuli dengan sebuah pencarian yang ujungnya adalah sebuah realisasi. Ujungnya kita mulai sadar siapa itu aku. Kan? Itu dua hal yang saya harus ingatkan ya, bahwa di sini this is not simply just a discursive session gitu. It should be, manusia kalau bicara ini, it should be a realization, a search, sebuah pencarian dan sebuah realisasi. Nah, itu harus ada dua-duanya. Kan? Kita masuk ke tahap ketiga sekarang. Ini saya tulis ringkas saja. Within 45 minutes kita mau bicara tentang who am I, itu it's almost impossible. Now kalau if I want to talk about myself, siapa itu aku? Atau apa itu manusia? Pasti kita butuh pada resources. We need resources, sumber dan sebagainya to tell us about who am I, atau what is man gitu kan. Walaupun agak it sounds agak aneh ya. Misalnya kita tanya who am I, tapi kita cari sumber lain untuk tell us who am I gitu. Ketiga, I want to know myself, tapi I ask someone else. Ketiga, kan aneh. Dan aku catat di situ kayaknya ada seorang mahasiswa, aku nggak terlalu ingat, dia ketemu dengan Profesor Toshihiko Izutsu atau Profesor Suzuki itu kan, Zen Masters kan itu. Yang mahasiswa itu mau bikin disertasi tentang jati diri. Kemudian profesor tanya, kamu mau bahas tentang apa? Ditanya, aku mau tahu tentang who am I gitu. Profesor bilang, why do you ask me? Kenapa tanya aku tentang dirimu? You should look for yourself gitu. Kenapa? Mana aku tahu tentang dirimu, who are you gitu kan? Seperti itu. So maksudnya apa? The moment kita tanya who am I, we don't look answers from someone else. Gitu. We should seek the answer from ourselves. Yes. Misalnya ketiga, saya bicara resources. We talk about resources, sumber-sumber. Yes. Tradisi agama semuanya, dari Hindu sampai Buddhist and Judaism, Christianity sampai Islam, are very good resources, authentic resources gitu. Dan sumber-sumber yang authentic tentang masalah ini. Bahkan jadi sumber ini beragam dan banyak secara kuantitatif dan kualitatif. Beragam berarti kita buka Hindu, teks-teks Hindu kita akan menemukan dia sebagai sebuah sumber yang sangat otentik bicara tentang jati diri dan atman dan sebagainya. Kita buka Buddhism juga kita akan menemukan konsep-konsep. Buddhism agak beda dikit, anatman gitu kan, anatan gitu. Dia Buddhism kayak menolak adanya aku gitu, adanya the soul gitu dan sebagainya. Dan dalam Judaism kita lihat Kabbalah, dan dalam Christianity, mistisisme Christianity dan tasawuf Islam, semua ada bicara tentang ini, kan? Bahwa ini saya sebut sebagai varieties of resources dan sumber-sumber yang beragam. Tapi setiap sumber itu kaya. Hinduism dengan teks sutra dengan teks bedanya semua itu penuh dengan kaya dengan pembahasan atau penjelasan tentang jati diri. Begitu juga Buddhism, sutranya Buddhism dan juga kalau Torah dan juga dalam Judaism dan dalam Kabbalah dan sebagainya itu Kristiani sumber yang sangat luar biasa kaya. Dan itu satu. Jadi kita bisa sumber itu ada dua macam, ada tekstual, ada oral. Misalnya kalau saya mau tahu tentang Tuhan, dan saya rujuk kepada sumber tradisi Hindu misalnya. The first thing I will do is open the text. Teksnya apa? Misalnya ada Veda ini dan Veda itu, saya buka teks-teksnya, dan dari teks itu saya lihat pembahasan dan penjelasan tentang ketuhanan. From there, I get an idea, aku dapat pemahaman tentang ketuhanan. Itu sumber tekstual. Tapi agama tidak hanya memberikan kita sumber tekstual saja. Dan karena agama juga memberikan kita sumber-sumber oral, lisani. Itu guru-guru, para aulia, sages, yang menjelaskan tentang ketuhanan. Maka itu dalam Hindu kan ada sumber yang namanya smriti dengan sruti kan? Dan sebagainya. Dalam Hindu ada seperti itu. Jadi kadang-kadang dia merupakan sebuah teks, kadang-kadang sebuah penafsiran dan penjelasan dari para guru.
Tapi dua sumber sampai sekarang. Dua sumber. Misalnya kalau dalam Islam kita mau tahu tentang Tuhan, kita buka Al-Quran. Tapi kita juga bisa merefer kepada para guru, para syekh, para sufi yang menjelaskan tentang Ketuhanan. Kita buka teks penjelasan dari Rumi, dari Ibnu Arabi dan sebagainya. Jadi teks ada sumber ada dua, tekstual dan oral. Kan? Textual resources dengan oral resources. Dan this is very interesting itu. Yang paling penting sebenarnya adalah sumber-sumber oral. Karena oral teachings itu kadang-kadang tidak tercatat gitu. Karena kalau sumber tekstual kan kita ditulis untuk semua orang dapat mengakses sumber tekstual, tapi tidak semua orang bisa mengakses sumber oral. Oral teachings itu antara disciple dengan gurunya, antara murid dengan gurunya menyampaikan sebuah ajaran sesuai dengan kemampuan muridnya dan kesediaan muridnya dan sebagainya. Itu tentang resources. Yes. Kemudian ada juga sini saya juga catat di sini tentang resources. Berarti kita bisa membahaskan ini atau bicara tentang jati diri melalui tradisi yang berbeda. So, the self in Hinduism, the self in Buddhism, the self in Judaism atau in Christianity dan Islam atau Sufism itu one way. Tapi ada satu cara lagi yang saya rasa something that not many people have talked about, itu tentang the religio perennis, a perennial resource. Dan bahwa religio perenni atau perennial religion adalah jantung agama. Dia adalah jantung semua agama. It is the universal teachings of all religion, the heart of all religion. Itu berarti kita akan masuk ke dalam ke dalam jantung semua agama. Di situ kita lihat what is the self. Gitu. Berarti kita akan ketika kita bicara tentang self, kita tidak membataskan diri kita hanya pada self. Tapi kita akan membongkar, akan menjelaskan lewat Hinduism, lewat Buddhism. You get what I mean, kan? Misalnya, kalau saya bataskan diri saya bicara tentang the self hanya dalam Islam, I will get a particular picture of the self. Aku akan dapat sebuah pemahaman yang khas warna Islam tentang the self. Dan aku akan kehilangan penjelasan dari Hinduism, warna Hinduism dan sebagainya. But if kita bisa mendekati ini through all traditions, yes, yang saling melengkapi, bukan hanya saling melengkapi, tapi saling memperkayakan. And we will have a very how do we say that, a very elaborate, extensive understanding of self gitu kan, bukan hanya dalam Islam, bukan hanya dalam Islam, but and we cannot do that now, dan kita tidak bisa. Dan walaupun begitu, ketika kita mendekati sebuah tradisi khas, misalnya Islam, kalau kita mendekati dan menyelaminya sedalam-dalamnya, we will come to the same point, kan? Kita akan sampai pada jantung semua agama, and then we'll understand all. We don't have to learn Hinduism, tapi when we go deep into Islam and then we come to the core, intinya, and then ketika kita buka kitab-kitab Hindu, we'll understand what they're saying. And we'll understand itu another approach, kan? Now, let's masuk ke tahap yang berikutnya. Aku bagikan tahap-tahap sebenarnya pikiran kita gak kemana-mana. Ada sequence di sini gitu. Jadi tradisi agama atau sumber-sumber ini ketika bicara tentang jati diri, apa yang dia sampaikan? Ada dua hal aja, two things saja. What is the self and how do we attain the self? Itu aja. Apa itu jati diri dan bagaimana kita bisa mencapai atau sampai atau menyelami atau menemukan jati diri. Two things yang kita butuh. The doctrine of the self and the method of attaining the self. Kan? Itu dua hal itu. Jadi dua hal ini dijelaskan dalam semua agama, masing-masing agama, bahkan di dalam filosofia Perini atau perennial philosophy atau perennial religion itu juga bicara tentang the self, kan? Dan sebagainya. Nah, cuma satu hal yang sangat menarik adalah, misalnya kalau tadi saya bilang bayangkan itu jantung agama, kemudian berekspresi secara partikular. This perennial religion itu jadi Hindu, jadi Buddhis, jadi
Kristiani jadi Judaism, jadi Kristiani, jadi Islam dengan warna khas masing-masing, tapi jantungnya sama. Ketika sometimes di antara semua agama yang ada ini ada satu tradisi yang benar-benar paling mendalam dan paling mendekati penjelasannya pada religio perennial. Misalnya kalau kita mau bicara tentang the self, the best tradition for us to look into is Hinduism. Hinduism spends so much time about the self, tentang atma, kan? Beda dengan Islam. Islam talks about God, kan? Tapi kalau Hinduism it talks about apa? The self. Misalnya Advaita Vedanta atau semua bicara tentang the self so much, dan bicara tentang there are thousands of levels of the self. So, ada ribuan lapisan the self, derajat the self. Itu kalau kita mau bicara tentang the self, I think Hinduism is one of the best tradition itu that we can jadikan sebagai sumber untuk memahami ini, kan? So it's just a thought aja nih yang mau sampaikan, kan? So two things yang dia akan, setiap agama akan sampaikan dua. What is the self and how do we attain the self? Jati diri itu apa dan bagaimana kita bisa mencapai atau menemukan jati diri? Two very important questions. Yes. Now, tahap berikutnya, let's go into the Islamic tradition. Islam aja. Kan kita kan kata Mbak Eka kan ini tasawuf kan, so I restrict myself to Sufism, kan nggak kemana-mana gitu kan, nggak ke Hindu atau apa. So I try to restrict myself to Sufism. Aku berharap gitu kan. Nah kadang-kadang aku ngomong tuh orang pikir aku Hindu. Kadang-kadang aku ngomong orang pikir aku Kristen. Gitu kan. Kadang ngomong nggak jelas sih Bapak. Pak Bakir agamanya apa nggak jelas kan gitu. So I will try to restrict myself to apa? To Sufism. Itu Sufism. Berarti kita temukan tasawuf di mana? Tradisi Islam. Nah, kalau kita bicara tentang tradisi Islam, this is very important gitu. Bahwa Islam is not equal to Syariat. Syariat is one part of Islam. Dan Syariat itu bagian dari Islam, not everything of Islam. Kenapa saya tekankan ini? Misalnya, ketika orang bilang pandangan Islam tentang musik, misalnya, the first thing yang orang lakukan adalah lihat fikih, hukumnya apa? Padahal apa? Hukum is one of the parts of Islam. Hukum kan syariat atau fikih salah satu bagian dari Islam. It does not represent the totality of Islam. Tidak berarti fikih mewakili Islam secara total, kan enggak. Padahal kalau kita mau bicara lebih tepat, jangan bilang musik dalam Islam, bilang musik menurut fikih. It's better that way. Dan daripada kita musik dalam Islam, kemudian kita pikir maksudkan Islam fikih semuanya. Padahal enggak. Islam kan ada teologinya, Islam ada filsafatnya, Islam ada tasawufnya. Jadi kalau kita mau bicara music in Islam, kita harus bahas dalam fikih gimana, dalam teologi gimana, dan filsafat dan tasawuf gimana. Kemudian kita harus bahaskan yang di antara semua disiplin ilmiah yang ada ini, disiplin ilmiah yang mana yang paling berhak bicara tentang musik. Yes? Misal fikih kan bicara tentang batas, the perimeters, the limitations. This music boleh, this music nggak. Tapi fikih does not talk about what is music. Fikih kan nggak bicara tentang what is music. Fikih bicara tentang what music can you listen to and what music you cannot listen to. Kalau ilmu kalam, teologi kan bicara tentang musik dalam konteks ibadah apa dan sebagainya. Kalau filsafat kan bicara tentang the nature of music, what is music, dan there are how many kinds of music and the effects of music into the human soul. Kalau tasawuf kan bicara musik dalam konteks spiritual gitu. Jadi it's not fair kalau kita bilang music in Islam, kemudian kita bataskan diri kita pada fikih saja. It's not right. Dan kalau kita lihat juga, fikih itu is one part of Islam, satu, and is the most smallest part. Dia bukan hanya one part of Islam, dia bukan hanya satu bagian Islam, tapi yang paling kecil. Yang paling kecil. Teologi tentang ketuhanan itu lebih besar dari masalah ritual kita dan sebagainya, dan masalah hukum. Yes, so itu kita ada istilah orang Indonesia bilang salah kaprah apa gitu kan. Instead of
looking at Islam in totality, kita reduce Islam hanya pada fikih aja, that's not right. Maka itu kalau saya sebutkan tradisi Islam, maksud saya all the disciplines involved in the Islamic tradition. Yes, ada fikihnya, ada teologinya, ada filsafatnya, ada apa? Ada tasawufnya. Saya secara ringkas saya jelaskan. Kalau kalam atau teologi itu penafsiran rasional berbasiskan pada teks. Dan hasil dari penafsiran ini disebut sebagai ajaran dogmatis. Misalnya tentang Tuhan itu ada, Tuhan itu Esa, ada Nabi Muhammad dan sebagainya. Nah, itu hasil dari penafsiran rasional berbasis pada teks ini jadi apa? Ajaran dogmatis, teologis. Kalau filsafat pendekatan rasional, analitis. Jadi kita menggunakan akal dan menganalisa realitas, bukan teks. Dan kita menganalisa realitas itu sendiri, dan hasil dari analisa ini kita namakan filsafat. It becomes a philosophy, a philosophical teaching. Dan kalau pendekatan tasawuf, it's different. Pendekatan tasawuf bukan penafsiran rasional, bukan analisa rasional, tapi pendekatan tasawuf adalah perjalanan hati, perjalanan spiritual, kan? Sebuah perjalanan konkret, real, di mana manusia menyelami realitas dan dia masuk ke dalam hakikat dan sampai pada satu tahap hakikat akan tersingkap pada dia. Dan ketika hakikat tersingkap, dia akan melihat hakikat itu, kemudian dia menjelaskan apa hakikat itu setelah dia menyaksikannya. Itu pendekatan tasawuf. Jadi kalau kita membahaskan tentang jati diri dalam tasawuf, kan, berarti itu adalah hasil dari sebuah penyingkapan. Sebagai seorang sufi, dan sufi itu menjelaskan apa yang dia pernah lihat tentang jati diri. Kalau kita bilang, jati diri dalam teologi, itu penafsiran rasional berbasiskan pada teks, buka ayat Quran, hadis, tentang apa? Tentang kenal diri, tentang apa itu jati diri. Kalau filsafat kan dia lihat, what is the human soul, and the nature of the human soul, what is the self, dan sebagainya. Kan itu kalau filsafat, it's very analytical. Tapi kalau tasawuf itu perjalanan. Yes? Jadi, what I'm doing right now is untuk menjelaskan judulnya tadi kan, jati diri dalam tasawuf. So we need to know this is not it's not sebuah penafsiran rasional teologis, dia bukan sebuah analisa rasional filosofis, tapi dia hasil dari peningkatan sufisme, itu kan seorang sufi dan sebagainya. Nah, berarti kalau kita benar-benar membahas kan dia suatu bahasan luas kan, pasti ekstensif kan. Para sufi apa yang mereka bicara tentang jati diri, Ibnu Arabi atau Kunawi atau Abdul Qadir Jilani apa dan sebagainya, what did they say about the self gitu. Pasti it's very extensive dan pasti kita bukan hanya ekstensif, ketika kita masuk ke dalam satu ruang yang luas, we tend to get lost. Kita bisa nyasar, and it's too big for us sometimes. Yes, misalnya aku dari kecil kan hidup di Singapura di apartemen yang ada 2 kamar, 1 ruang tamu dan 1 dapur. That's my life gitu dari kecil kan. In a sense, it's a very limited life. My house is so small, and I will not get lost in my house. Aku gak bakal nyasar kok, rumahku kecil aja berapa meter aja kan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu di sini kan punya rumah 1 hektar atau berapa ribu meter, people can get lost. Kadang-kadang kita lewat lihat rumah besar tuh kamar ini dan ujung kamar sana dengan ujung kamar sana itu gimana ya, kalau mamanya mau panggil anaknya suruh makan gimana ya, pasti pakai telepon, pasti anaknya bisa hilang gitu kan. When you come into a big space, an extensive space, you tend to get lost. Tapi when you come into a limited space, it's not, you will not get lost. Kita nggak bakal nyasar kok. It's a small space gitu kan. Palingan ujung sana jalan berapa langkah udah sampai. The south is a very extensive space. To come into Sufism also means that you have to be prepared to get lost. Dan kita harus siap bahwa kita will get lost. Kita mau cari jati diri, tiba-tiba you get lost.
instead of finding the answer, who am I, you see many things itu sampai kita jadi bewildered gitu kan. Itu apa itu? This I ini apa gitu. Ibn Arabi juga dalam Fusus Al-Hikam pernah bilang, when you come to a certain stage, ketika kita sampai ke puncak, dan kita mulai mengenal diri berhadapan dengan Tuhan, gitu kan. When you come face to face with God, kita akan bingung. Bingung apa? Kan Pak Sufi kan jelaskan bahwa kita kan cerminnya Tuhan. We are the mirror of God, the image of God, kan sebagainya. Nanti kalau kita sudah berhadapan dengan Tuhan, the question is, images are the same. Kalau aku berdiri depan cermin, cerminnya kan ada wajahnya aku, dan aku juga wajahnya sama atau enggak? Kan susah nih kalau Zoom kan enggak. When I ask questions, people don't answer karena semua harus mute. Jadi kita kan berhadapan dengan, you see the same face gitu kan, you see the same face, tapi you will come to a stage that you become confused. Yang cermin itu siapa? Aku cermin atau dia yang cermin? Because it's exactly the same. Ibn Arabi bilang, when you come to that stage, kita berhadapan dengan Tuhan, you see the same face. Aku jadi cermin Tuhan atau Tuhan cerminnya aku? See, itu getting lost. Tapi getting lost in Sufism is something apa? Suatu tahap yang tinggi. It's a very high consciousness level. Getting lost. Maksudnya ada Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma zidni tahayyuran. Ya Allah, tambahkanlah aku dalam kebingungan, dalam keheranan. And the deeper you go, you will be bewildered. Nah, kalau saya bilang, kalau kita mau get into tasawuf, benar-benar get into tasawuf, it may take many years gitu, belum tentu kita we really get it. Sebenarnya you understand, but at the same time you are confused. Di sini confusion, spiritual confusion. Let's use that word, kan? Seperti itu. Yes. So itu yang terjadi. Jadi kalau kita bicara jati diri dalam tasawuf seperti itu. Nah, tahap berikutnya saya bilang ada pendekatan sufiyah antara pemahaman dan perjalanan. Yes. Kalau pemahaman berarti we open teks-teks tasawuf, kita buka, kita kaji, kita teliti apa yang para sufi bicara tentang jati diri itu apa aja. What we get is an understanding. Kita dapat sebuah pemahaman dari teks tadi, kan? Baik. There are two ways to get pemahaman, by reading and by listening. Ya, sekarang saya dah bilang resources itu ada dua, teks dengan oral. Kalau teks kan kitabnya, kalau oral gurunya. Dan kalau kitab kita baca, kalau guru kita dengar. Dan melalui pembacaan kita membuat sebuah pemahaman, melalui pendengaran juga kita mengkonstruksikan sebuah pemahaman. Itu understanding. Misalnya sekarang, kalau kita mau tahu tentang jati diri dalam tasawuf, kita cari buku tasawuf tentang jati diri, we open and we read. Dari pembacaan itu kan kita dapat sebuah pemahaman. Atau kita dengar seorang guru menceritakan, menjelaskan apa itu jati diri. Itu kan sebuah pemahaman juga, by listening, through listening, kan? Itu pemahaman. Itu satu tahap. Tapi tasawuf tidak terbatas di situ aja. Tasawuf juga bicara tentang perjalanan dan realisasi. Journey and realization. Journey means it is not listening and reading, but it is going through something. You go through a journey, dan whether the journey is interior atau exterior, tapi you go through something. Seperti I can talk about Paris gitu kan. Misalnya kalau if I ask a question, what is Paris? I can take a book, cari travel book apa semuanya tentang what is Paris gitu kan. Paris itu apa dan sebagainya. You can again understand it. Atau I listen to someone who has been to Paris kan. Orang Paris itu begini, Paris gini kan. Get an understanding. Tapi another way of realizing Paris is a journey. Aku beli tiket, and I take a flight, I go to Paris, and I experience myself. Paris itu apa? Misalnya di Paris ada kafe-kafe yang cewek-cewek, aku udah lama nggak ngomong cewek pakai rok gini.
Kan yang langsing-langsing, yang kakinya panjang-panjang misalnya gitu kan, daripada cewek-cewek Paris atau apalah gitu. I've never been to Paris gitu kan, bisa aja di Paris menggendut-gendut itu kita nggak tahu. Aku lihat. So there are two ways. Either you get an understanding, sebuah pemahaman, atau sebuah realisasi. Tapi kalau kita ditanyakan which one, I say both. Secara tradisional, we need to have both. Itu sebelum kita mulaikan perjalanan, we need to have an understanding. Aku harus paham what am I going through nanti kan, what am I looking for gitu kan. This is very important ya man. Dan listen to me kan. Say, I want to know what is the self. I go to the resources one, textual and oral, ya kan? Textual, I get an understanding. Oral, the guru mengajar dan menjelaskan, aku dapat sebuah pemahaman. That pemahaman becomes my map, jadi petanya aku. And I use that understanding to start my journey. Okay, kayak aku mulai perjalanan nih, bisa aja. When I reach the destination, ketika aku sampai pada ujungnya, I realized that what I understood is not what I found. Apa yang selama ini aku paham ternyata tidak seperti yang aku temukan sekarang ini. Yes. Tapi apakah itu berarti my understanding is not relevant? No. Because your understanding, the role of your understanding, peran pemahaman is to get you started. Supaya kita bisa mulai ke perjalanan. It's not the end of the journey. It is the beginning of the journey yang mana at one point we have to let it go. At one point we have to let it go. Bisa orang bisa bilang, Paris begini, Paris ini, you read a book atau someone talk to you about Paris. Tapi when you reach to Paris itself kan, pasti gak seperti yang temanku bilang gitu kan. Yes, atau kadang kita nonton film, teman-teman bilang filmnya bagus, kita nonton, gak bagus sama sekali gak bagus ya. But dari cerita itu kita sudah mulaikan perjalanan. So peran understanding is to help you begin your journey. Yes, you need to have something in your mind. Yes, first you need to have something in your mind, and then at the end you need to throw it away. Yes, kalau you don't have to throw it, pasti akan buang aja. Ini semuanya sampah pikiran. This is nothing gitu. Beda dengan apa yang misalnya dan santriku ada yang baru menikah gitu kan. Sebelum menikah pasti ada pemahaman, pernikahan itu begini, malam pertama itu bagaimana, pernikahan itu this is beautiful, ada orang yang masakin, I have someone temenin aku setiap hari apa semuanya. Dia belum lagi memasuki perjalanan pernikahan itu. Nanti kalau dia dah menikah dan dia masuk ke perjalanan, ternyata tidak seperti aku paham kan. Ternyata ada ngomel-ngomelnya, ternyata ada buang sampahnya, ternyata kapan KPR dibayar, kan? Things like that gitu kan. So ingat ya, you need understanding to start your journey, but at the end of your journey, you may just throw it away. Berarti what I speak to you right now about jati diri, at the end kalau kalian sudah mulai ke perjalanan, kalian ternyata Pak Bagir ngomong semua gak benar gitu kan. Bisa aja kan, ternyata itu memang benar-benar coretan, itu gak jelas semuanya gitu kan. Seperti itu. Yes. So ingat ya, yang para sufi tekankan adalah perjalanan dan realisasi. Pemahaman sebagai titik permulaan. Pemahaman bukan destinasi. Pemahaman adalah titik permulaan. Now, kalau sudah paham ini, let's start. What is jati diri dalam tasawuf? Saya fokus kepada riwayat. Ya, kalau mau bicara kan banyak kan. Jadi saya fokus pada riwayat yang terkenal, para sufi sering mengutip riwayat ini, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Robnya, Tuhan. Buat sementara ya ini disebut Tuhan. So, jadi riwayat ini banyak sekali penafsiran tentang riwayat dan penjelasan dari para sufi.
Kalau orang buka jadi bingung, apa sih? Sampai salah seorang guru saya bilang, ada riwayat ini punya berapa? Lebih dari 140-an tafsiran. Memang it can be interpreted in so many ways gitu. Maka saya bilang semakin kita ke dalam semakin we'll get lost. So jadi siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Very interesting di sini. Kalau kita kembali pada Yunani kuno, yes, kita kembali pada the Temple of Apollo di Delphi, kan? Di sana kan dia sebut know thyself, yes, and then nothing in excess, harmonis. When these two meet together, kita sampai ke A atau E, di situ enlightenment, yes, seperti itu. Tapi they don't use the word God, gitu ya. Tapi itu I itu ditafsirkan sebagai God dan sebagainya. Yes, so remember that. Gitu. Tapi dalam riwayat ini, ketika Nabi bilang diri dikaitkan dengan Tuhan, siapapun yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya. Jadi berarti mengenal diri tidak terpisah dari mengenal Tuhan. Yes, so how do we understand this hadis? Dan bagaimana para sufi menjelaskan hadis ini? Saya kalau mau jelaskan ini dari Ibnu Arabi atau apa enggak, tapi enggak seperti juga. Maka itu saya lebih senang ini dari saya aja. Dan this is from what I understand. Dan saya bilang ini saya tulis di atas tempat tidur kok. So kalau kita mau, karena kita bicara tentang pemahaman dulu kan, pemahaman must be analytical, pemahaman must be sequentially rational, kan? Atau rationally sequential. Jadi the first thing yang para sufi dan para filsuf bahaskan adalah tentang the possibility of knowing yourself. Apakah mungkin kita mengenal diri kita? Kalau jawabannya tidak, then let's not talk about it. Dah selesai kita webinar ini selesai. Kan? Kalau the answer is no, it's impossible to know yourself. Selesai kan? Kita tutup buku, kita bubar, kita ngopi-ngopi. Dah selesai. Gitu. Tapi kalau jawabannya yes, it is possible, bukan hanya possible, it happens, it occurs, memang terjadi kok. Kan? So which is jawabannya apa sebenarnya? Jelaslah, ada yang bilang it's impossible, ada yang menjelaskan apa it's possible. Yang bilang impossible kenapa? Karena kan terkait dengan Tuhan. Tuhanlah zat yang tidak bisa kita akses, Tuhanlah terlalu jauh dari jangkauan kita, kita nggak bakal kenal the essence of God. Karena dia terkait dengan diri kita, terkait dengan esensi Tuhan, maka kalau kita tidak bisa mengenal esensi Tuhan, maka kita juga tidak bisa mengenal diri kita. Itu argumennya mereka. Gitu. Ada yang bilang enggak, bisa kok. Yang dimaksudkan Tuhan di sini bukan esensi Tuhan, katanya, tapi manifestasi Tuhan. The manifested God, bukan the unmanifested God. Berarti yang kita kenal tentang diri juga the manifested self, bukan the unmanifested. Kalau unmanifested kan no one knows, dan tak terjangkau. So akhirnya apa? Ya, kita gabungkan dua-duanya, so dua-duanya nggak salah gitu. When they say impossible, zatnya no one knows, essence of course. Gitu. Tapi kalau kita maksudkan knowing dalam arti the manifested, of course, boleh itu bisa, it's possible, bahkan sudah terjadi juga. Yes, I will not go deep into this, kan ini suatu pembahasan. So for now, saya bilang kita gabungkan dua-duanya. Jadi maksud dari hadis ini apa? Man arafa nafsa, barang siapa mengenal the manifested self, maka dia telah mengenal the manifested God. Ya, seperti itu. Nah, itu satu. Kemudian, kan di sini dalam riwayatnya digunakan kata arafa, ma'rifah, knowing. What is knowing? Yes, knowledge itu apa? Knowledge and knowing. Jadi kalau knowledge yang dimaksudkan di sini apa? There are two kinds of knowledge, teman-teman yang biasa sama saya kan itu. Ada mental knowledge, ada realized knowledge. Ada mental and conceptual knowledge, ada realized knowledge. Kalau mental knowledge kan diskursive, pemahaman, understanding, concepts, ideas, kan? Yes, itu I have an idea about the self. Nah, kalau saya bilang seperti itu, when a person have an idea about the self, bisa nggak kita bilang maka dia telah mengenal dirinya? Bisa nggak?
Jawaban jelas tidaklah kan. You understand something, you have an idea, a concept of yourself, but you have not realized yourself. Yes, jadi understanding and realization kan beda. Jadi di hadis ini ketika sebut arafah, mengenal, it is not conceptual, it is not mental, it's not ideas, bukan. Itu kalau orang mau dapat understanding, dia baca buku dan dengar guru. Dia baca guru dapat pemahaman, dia dengar guru juga dia dapat sebuah pemahaman, tapi tidak berarti dia sudah menyadari. Yes, so pasti hadis ini more than that. Masa Nabi cuma siapa yang memahami dirinya melalui konsep-konsep maka dia telah mengenal Tuhan. Itu kan absurd. Pasti this is something more. Yes, this is something more. It is related to something deeper. Gitu. Jadi maksud di sini arafah, knowledge di sini is esoteric knowledge, bukan exoteric knowledge. Kalau exoteric knowledge itu theology, philosophy, rational concepts, ideas, itu exoteric knowledge. Tapi kalau esoteric knowledge, it's reality itself, it's realization, it's not understanding, it's not comprehension, it's attainment, itu al-wusul, dia sampai pada sesuatu seperti itu, sampai pada hakikatnya. So, secara ringkas ya, we come to this point, ya apa? Ma'rifat di sini maksudnya realized knowledge, bukan conceptual, bukan mental knowledge. Jadi kalau kita mau terjemahkan hadisnya jadi apa? Barang siapa mengenal dirinya secara realized through realization, knowledge through realization, bukan knowledge through conceptualization. And knowledge through atau ma'rifat syuhudi atau ma'rifat huduri, maka dia kenal Tuhan. Dengan kenal Tuhan pun secara apa? Realized knowledge. Kan? Bukan pada teman-teman yang belum ngerti misalnya apa? Misalnya kalau saya bilang apa di depan saya kan saya kasih contoh juz al-Bukat misalnya, yes, juz al-Bukat. Kemudian saya tanya juz al-Bukat itu gimana ya rasanya itu? Orang jelaskan pada saya, oh juz al-Bukat itu begini. Ketika orang itu menjelaskan, saya dapat pemahaman tentang juz al-Bukat, tapi kan saya nggak tahu, nggak merasakan juz al-Bukat. Yes, now mental knowledge is that kita dapat penjelasan dari orang. Kita dapat pemahaman tentang juz al-Bukat. Realized knowledge itu saya cicip. I taste that juz al-Bukat, saya rasa itu realized knowledge. Dan realized knowledge itu mau nggak mau harus dideketin, mau nggak mau kita harus deketin dan kita harus menyatu dengan apa? Juz al-Bukat tadi kan two different things di sini. Jadi ma'rifat di sini maksudnya realized knowledge. Jadi it's a realized knowledge, itu bukan something that we read or something that we learn from someone. Something that we find, something that we realize. Jadi maksud riwayat itu, bayangkan sufi makna kan sebagai ma'rifat di sini, itu ma'rifat huduri, syuhudi, realized knowledge, bukan conceptual knowledge. Oke, itu satu. Now let's go to the next. Itu kan arafah. The next word kan nafs. Ada the word nafs kan, man arafah nafsahu. Barang siapa mengenal dirinya. Now this word nafs in Arabic is complicated juga. Jadi ada bilang nafs itu is a translation of, bisa ditranslate sebagai soul, jiwa. Nafs juga bisa ditranslate sebagai individual self. Gitu. Nafs juga bisa ditranslate sebagai apa? Diri, self. Yes, itu. Jadi itu para sufi dan para filsuf bahasan disebut nafs. Ada makna kan dia sebagai the soul. Nafs itu mana? Jadi terjemahan jadi gini. Barang siapa yang mengenal jiwanya, maka dia telah mengenal Tuhan. Satu penafsiran begitu. Tapi ada yang menafsirkan enggak, itu barang siapa mengenal dirinya, apapun. Bukan jiwanya. Karena jiwa is a part of your existence. Karena manusia kan ada body, soul, and spirit gitu kan. Jiwa adalah salah satu derajat keberadaan manusia. Gitu. Jadi sebagian memaknakan gitu kan, itu maksudnya jiwa. Jadi kemarin mereka bahaskan apa itu jiwa, apa semuanya dan sebagainya, to understand the God gitu kan seperti itu. Tapi yang lebih tepat itu kalau kita maknanya sebagai self, diri. Dan siapa mengenal diri, bukan mengenal jiwanya. Sebagian bilang Plato, kalau orang tanya,
menurut Plato, what is the self? Kalau orang tanya gitu, saya mau jelasin ini. Kita akan, kalau kita bongkar kitab-kitab atau tulisan Plato yang semua dalam dialog-dialog, Plato kan tulisnya dalam dialog, dan selalu menjadikan Socrates sebagai pemeran utama, dan benar Socrates akan berdialog dengan beberapa orang, teman-temannya dan sebagainya tentang macam-macam. Dalam simposium kan Socrates dengan teman-teman semua bicara tentang apa, tentang cinta dan sebagainya, tentang eros lah, sampai cinta pada budak, pada cowok sama cowok dan sebagainya. Itu menarik kalau lihat simposium. Itu orang bikin ini dunia gay banget itu simposium itu, tapi tidak seperti itu ya. Gitu. Sampai pasti dan dalam dialog Plato itu banyak di Yunani itu kayaknya orang tua cinta, jadi levelnya kekasihnya tuh orang lelaki lain atau budak, itu it's like normal gitu kan, tapi tidak seperti itu ya, dengan terlalu cepat buat keputusan kesimpulan kayak gitu. Itu kan dialog kan bisa, tapi tidak ada tentang the self gitu. Akhirnya orang buat kesimpulan. Jadi kalau bicara, paling kan Plato bicara the nature of the human self, human hakikat manusia itu apa, dimana is the soul, dan the soul itu mana. Yes, tapi it's more than that. Ini bukan sekedar the soul sebagai salah satu derajat keberadaan manusia. It's the self. Itu lebih tepat apa? Inti. Intinya manusia itu apa? Jadi barang siapa yang mengenal intinya, dirinya, in that sense, maka dia mengenal Tuhan. Kan? So maksud dari the self di sini adalah apa? Diri, bukan jiwa. Kan? Okay. Now, the next yang pembahasan adalah apa? So saya sudah jelaskan what is ma'rifat, kan, tentang the word kan siapa kenal dirinya kan. Kedua yang dimaksudkan nafs itu bukan jiwa tapi diri, kan. Walaupun ada penafsiran yang itu memandangkan sebagai jiwa. Tapi yang satu lagi itu menarik apa adalah hubungan antara mengenal diri dan mengenal Tuhan. Kan? Ma'rifatun nafs dengan ma'rifatul Rabb. Very interesting. Siapa yang mengenal diri, maka dia telah mengenal Tuhannya, Rabbnya. Ini orang ketika baca riwayat ini, pertama terkesan pada mereka adalah mengenal diri dulu, baru kita akan kenal Tuhan. Yes? Karena bacaannya gitu, terjemahannya, siapa yang mengenal diri, maka dia telah mengenal apa? Tuhannya, gitu kan, seperti itu. So, in order to know God, we need to know ourselves. Kan, jadi orang banyak banget. Jadi ma'rifatun nafs dulu, dan baru kita ke ma'rifatul Rabb. Yes? Gitu. Padahal kalau kita riwayat itu, it's very interesting karena dia dalam bentuk past tense. Man arafa, barang siapa telah, whoever had known them himself, siapa yang telah mengenal diri, maka telah mengenal Tuhannya, bukan akan mengenal Tuhannya. Bukan siapa whoever knows himself, he will know God. Enggak, he has known God. He has known God dalam bentuk past tense. Berarti dia telah mengenal Tuhan duluan. Jadi bukan aku kenal diriku maka aku kenal Tuhan, enggak. Aku telah kenal Tuhan maka aku kenal diriku. Itu in metaphysics. Kita tidak bisa kenal apapun kalau kita tidak kenal Tuhan duluan. Yes, I will not go through that, tapi kenal Tuhan dulu baru itu. So how do we Jadi hadisnya harus gimana kita pahami kan? Yes. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di the next. Jadi for now saya sudah jelaskan bahwa ma'rifat maksudnya realized knowledge, bahwa nafs itu maksudnya the self atau diri, bahwa ada hubungan antara mengenal diri dan mengenal Tuhan, dan di sini mengenal Tuhan itu a priori, mengenal diri itu a posteriori. Yes, how do so gimana? Padahal di sini kan banyak orang bilang seperti dalam tuh di Temple of Apollo kan itu know thyself, nanti baru enlightenment kan. Jadi know thyself itu kan permulaan pengantar baru kita sampai pada God gitu kan, seperti itu. So apakah di sini ada contradiction atau let's aku mau resolve this gitu without any contradiction. Yes. Yang saya maksud bukan pertama, it's like this. Kita harus mulaikan perjalanan. Yes. Untuk menemukan jati diri, we have to start somewhere in this journey. We have to start somewhere. Any journey must have a starting point. Kan?
Kita nggak bisa mulaikan perjalanan without a starting point. Titik permulaannya apa? Nah, titik permulaan aku kan belum sadar. Jadi aku mulai dari titik aku belum sadar. Yes. Jadi berarti apa? I have to start my journey with concepts and ideas. Mau nggak mau itu? Because seperti everyone is like that. Kita mulai dari concepts, ideas, berarti apa? Conceptual knowledge first. Pemahaman dulu. Kan seperti saya bilang tadi di awal. Pemahaman punya peran sebagai starting point, tapi bukan tujuan. Yes, it helps us. Tapi nanti di ujung apa kita akan buang pemahaman tadi kan? Yes, we start from pemahaman dulu. So, jadi kita mulai ma'rifatun nafs dalam bentuk pemahaman dulu. So we start from there. So what do we do? With this understanding, kita masuk ke dalam. So bayangkan we interiorize ourselves. Kita masuk ke dalam diri kita menyelami diri kita. Nah, ketika kita menyelami diri kita, dalam benak kita apa? Aku mau mencari diri. I'm looking for myself. Yes. Itu ada hadis dari Imam Ali menarik. Imam Ali bilang, ajibtu, aku heran. Liman dhalla syai'an, ada orang yang adalla syai', tapi apa? Ada orang yang kehilangan sesuatu, dia mencari-carinya kayak apa bingung. Tapi ketika dia kehilangan dirinya, dia nggak pernah cari. Ketika hilang handphone, carinya kayak apa? Oh, handphoneku mana? Itu kan. Ketika kehilangan suami di mall, cari, oh suamiku di mana? Di mall itu hilang suaminya. Ya. Ketika kehilangan sesuatu kita cari-cari. Tapi ketika kehilangan diri, when you lose yourself, you never look for it. Because you do not know that you have lost yourself. Kata Imam Ali, luar biasa Imam Ali begitu. Aku heran dengan orang-orang yang kehilangan sesuatu, dia cari kayak apa. Tapi ketika dia kehilangan diri, nggak pernah mencari itu. Kan? So jadi perjalanan itu, kan kita mulai dari manapun wherever we are. Where do we start this journey? Wherever you are. And I am in this body, and I have this understanding, pemahaman, its mental, its concepts, ideas. So I start from there. Kan? Then I go inside myself. Jika aku memasuki diriku, kan dengan dalam pikiranku, dalam benak aku sedang mencari diriku. Yes, so you go deeper and deeper and deeper, and semakin ke dalam, semakin ke dalam. Dan ketika kita sampai pada puncaknya, kita ketemu hakikatnya, dan kita realize apa? Yang selama ini aku mencari diriku ternyata Tuhan. Pada awalnya I thought I'm looking. Ibn Arabi pernah bilang seperti itu. Sometimes kita pergi ke satu tempat, I'm looking for something else. Misalnya aku ke toko ini mau cari apa? Ibu-ibu mungkin ngerti. Ibu-ibu kalau ke mall, dia kan mau cari tepung. Tapi dia pulang, dia bawa satu troli. Padahal tujuan utamanya apa? Cari apa? Mau beli tepung. Ya kan? Beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak masuk ke mall mau cari tepung, dia pulang bawa tepung. Ibu-ibu masuk supermarket cari tepung, dia pulang bawa apa? Bawa troli. Semua dibawa. See, you look for something else and you find something else. Nah, itu maksudku gitu. Kurang lebih gitu. Aku masuk ke dalam, aku kan mau cari jati diriku. Dan masuk ternyata yang aku temui Tuhan. Dan yang aku temui Tuhan. Pas selama ini aku cari Tuhan, aku cari Tuhan. Nah itu. Jadi yang selama ini yang aku cari aku sebenarnya adalah Tuhan. Seperti itu. Kata Ibn Arabi, mengenal diriku identik dengan mengenal Tuhan. Bukan mengenal diriku menyebabkan aku mengenal Tuhan. Enggak. Mengenal diriku itu identik dengan apa? Mengenal Tuhan. Identik dengan mengenal Tuhan. Yes. So this is something yang tadi saya bilang. So kita mulai dengan apa? This understanding of the self, and then kita masuk ke dalam slowly, and then we realize itu Tuhan ternyata. Dan ketika kita sudah kenal Tuhan, baru kita bisa bilang, now I know myself. Ya, pemahamanku aku buang atau enggak? Actually ternyata it's not like what I understood. Ketiga, itu aku maknakan man arafa nafsa
Fakat arafa rabbah. Nah, terakhir ini kan, I hope aku ringkaskan. Tadi kan aku bicara tentang what is the self. Sekarang how do we attain the self? Bagaimana caranya apa? What do we do? What are the methods gitu? Setiap kali bicara tentang method, I will say either I don't know the method. Kenapa? Kalau kita ngomong tentang sesuatu, kita ngomong dari dua sumber. Pemahaman atau pengalaman. Yes. Misalnya kalau orang tanya tentang Ka'bah itu apa? Aku bisa ngomong dari pemahaman. Aku belum pernah ke sana. Aku juga bisa ngomong dari pengalaman kalau aku sudah pernah ke sana. Nah, kalau orang tanya pada aku, Pak Bakir, jati diri itu apa? Aku bisa ngomong dari pemahaman, aku bisa ngomong dari pengalaman. Kalau pemahaman ya tinggal buka buku aja. Yes. Dan kita kumpul-kumpul, kayak mahasiswa kan kumpul-kumpul jadi artikel, jadi makalah, jadi tesis. Tapi kalau kita ngomong dari pengalaman, jadi nol. Mau ngomong apa ya? Dan jadi seperti, jujur saya bilang, itu ketika menulis, I don't know what to say gitu. Yes? Tapi untung ada judulnya kan Sufism. Jadi para sufi lah ngomong tentang ini, not me. Beda kalau judulnya Ma'rifat mengenal diri menurut Pak Bagir. Itu beda. Tapi kalau kita bicara tentang jalan sekarang, jalan mengenal diri. Bukan perjalanan ya, jalan. Kalau perjalanan kan sudah apa? Aktif gitu. Kalau jalan kan aku mau tahu jalannya gimana, gitu kan? Yes. Saya udah bilang ma'rifat di sini adalah ma'rifat esoterik, batin. Satu wilayah batin, bukan eksoterik. Berarti ketika seorang manusia ingin memulaikan perjalanan mencari jati diri, yaitu dan jati diri itu sebuah ma'rifat esoterik, itu dia harus memasuki wilayah esoterik. Dia harus memasuki wilayah batin. Nah, untuk memasuki wilayah batin harus ada kelayakan, harus ada qualification. Tidak semua orang layak dan pantas masuk ke wilayah batin. It's very simple. Waktu kebanyakan orang berada di wilayah eksoterik. Wilayah batin butuh qualification. Dan harus kelayakan. Kelayakannya apa? What are the qualifications? Dan sini saya cuma tekankan 3 hal. Humility, charity, dengan leadership. Harus rendah hati, harus penuh cinta dan passion, dan harus tulus. Yes. Ketika ada 3 ini, kemudian didampingi dengan himmah. Himmah itu apa? Strong will. Kehendak dan kemauan yang kuat. Kenapa? This is not an easy journey. Ini bukan perjalanan yang gampang dan mudah. This is a very difficult journey to go inside yourself. Seperti saya bilang kan, ketika kita masuk ke dalam ruang yang luas, we tend to get lost. We tend to get confused. Atau istilahnya, aku sering gunakan istilah disoriented. You will be disoriented. Karena kita tak terbiasa dengan wilayah batin. When you come inside, pasti disoriented. You do not know what to do. You do not know how to respond. You do not know what to make of it. Gitu. Maka itu harus ada apa? Harus ada this initial qualification. Kemudian harus ada himmah, strong will. Kalau ada strong will, nggak mungkin kita akan go deeper and deeper. Pasti sampai baru masuk di permukaan, aduh nggak kuat lah, gitu kan? Nggak kuat apa semuanya, and then you suffer ya apa dan sebagainya. Suffering is part of the journey. Maaf, I need to say that. Suffering is part of the journey, but this is not the journey of suffering. Ini bukan jalan penderitaan, ini penderitaan dalam perjalanan. Kalau jalan penderitaan berarti saya jadikan penderitaan sebagai jalan saya. Tapi kalau penderitaan dalam perjalanan saya menderita, itu bukan jalan saya, tapi aku akan menemukan apa? I will feel, aku akan mengalami penderitaan. Yes. Kehidupan ini kan full of suffering. Yes, benar. Misalnya, the moment you are born into this world, you have no choice but to go through this life. Itu you cannot go back, kok. Nggak jadi mau balik ke perut mama gitu, nggak bisa.
Udah keluar, you have to go through, you have to finish. It's like main Jumanji. When you start the game, you have to finish the game until you die. Either you die early atau not. But the moment you're born, you have to go through this life. Gitu. Now the question is, how do you want to go through this life? Gitu. You want to go through this life with suffering atau without suffering? Gitu. This life is full of suffering. Pasti apa? You need to let go. You need to go beyond that. Gitu kan seperti itu. Mau nggak mau kita harus selesaikan permainan itu. We have to finish the game of life. Kata Freddie Mercury. Kan ada lagunya Game of Life, apa the game. Kan? Kita harus selesaikan gitu. Nggak bisa. So when ini kan the game of life itu masih di permukaan ya. Ketika kita masuk ke wilayah batin, esoteric, it's like being born into, like being born into the esoteric dimension. Kita born into the interior dimension. When you are born into it, you have to go through it. You have no choice. You have to go finish it. Even you cannot go back. It's like kalau kita naik pesawat, bisa berhenti di tengah nggak? Nggak bisa lah, kita harus sampai ke bandara sana kan? Nggak bisa berhenti di tengah. You cannot go back. You go back, people don't understand you. And you want to go forward, you suffer. And mau nggak mau, you will suffer. So jangan pikir, orang kan pikir, alhamdulillah sejak aku ke jalan spiritual ini kehidupanku penuh berkah, baik-baik, bisnisku baik. Itu maaf, I don't know whether I can say this publicly bullshit. Simply gak bener itu orang semua hidup aku berkah. It's like flowers everywhere, bling bling semuanya kalau aku enggak. There will be suffering because the self, I have to say this, the self protects itself from people, from soul who are unqualified. The self that really akan melindungi dirinya dari orang-orang yang tidak pantas. It will protect. Maka itu dalam semua teks agama pasti ada apa? Makna zahir dan makna batin. Jadi makna zahir itu cara makna batin melindungi dirinya. Jadi orang-orang yang nggak pantas di permukaan aja, nggak usah masuk. Seperti saya kasih contoh, seorang sufi cerita, setan itu seperti anjingnya Tuhan yang jaga pintu gerbang Tuhan. Kalau orang itu orang asing yang nggak kenal Tuhan, dia pasti gonggong, kan orang asing, a stranger. Tapi kalau itu teman Tuhan, anjingnya kan diam, dikenal, kan? Dia masuk, yes. Jadi para sufi bilang, setan seperti anjingnya Tuhan, jaga pintu gerbang Tuhan. Jadi kalau kalian masih diganggu setan, berarti apa? Stranger atau friend of God, masih digonggong terus, seperti itu. So jangan salah paham ya. Syaitan itu protects God from people like you. It protects God from unqualified soul, from unpurified soul, gitu kan. Jadi hanya people with real intention, sincere intention, dia baru dia akan apa? Dia macam itu seperti itu, kan? So it's the same thing di sini. The self protects itself. The self protects itself from impure souls. So you need to begin this journey with a pure soul, with humility, rendah hati, with passion, love, and sincerity. Ketulusan ini tiga ini. Kenapa humility? Karena God is transcendent. Karena Tuhan transcendent, maka kita rendah hati, kita bersyukur. Kenapa passion and love? Karena God is immanent. Karena Tuhan itu dekat, maka itu kita cinta. Kenapa harus sincerity, ketulusan? Karena dia dua-duanya, dia transcendent dan immanent, maka harus tulus. Yes. Jadi ada dua, harus ada tiga, humility, love, dengan sincerity, kemudian dengan strong will. Satu lagi, of course, dengan the guidance of a guru, gitu kan, untuk tuntun kita. We cannot travel without guru. Dan akhirnya initiation. We have to be initiated into the esoteric dimension. Itu dengan kata lain, kita harus be given permission to come inside. We cannot come inside without permission. Misalnya orang bisa zikir la ilaha illallah at any time. The most they get pahala. Tapi kalau kita dengan niat untuk come inside, then we have to be initiated. Harus diijazahkan, given permission to do la ilaha illallah. Yes, itu.
Jadi secara ringkas ya, orang yang mau mengenal diri kalau ditanya how do we, aku cuma menjelaskan qualificationsnya aja. Yes. Jadi yang seperti tadi ada hima, ada strong will, ada humility, charity, and sincerity, and then with the guidance of a guru, a master, and then through initiation. Yes. Of course nanti ada pertanyaan yang berikutnya kan. Jadi what is the self? How do I attain the self? Yes. And then the journey towards the self itu gimana? And the experience itu kan apa namanya? All the suffering and apa semuanya, unveiling satu lapis until dia apa? Kenapa the self dalam tradisi, dalam ajaran tradisional semua agama, self, manusia itu ada banyak diri kan? Ada diri yang paling permukaan sampai diri di pusat dan lubuk. Di permukaan itu disebut distorted self. Itu udah semakin jauh dari the real self, dia distorted, terdistorsi. Kemudian kita masuk ke dalam, the deeper we go, kita kan likeness, agak dah mulai mirip. Ketika go deeper, we come to the image of the self, gitu kan? Kita, cerminan the self, until kita sampai the self itself. So itu dah lapisannya banyak banget gitu. Yes, itu lapisannya banyak banget. We have to go through many layers of the self, and we cannot do it alone. Ujung-ujungnya itu kan aku bicara tentang sisi manusianya kan, tentang apa tadi, himmah lah, humility dan guru dan initiation. Tapi yang paling penting antara human effort and divine grace, karunia Tuhan itu yang menentukan. Ada orang bisa menjalani bertahun-tahun baru dia mulai terbuka. Ada orang bisa satu malam, kata Sa'di dalam puisinya, atau Rumi dalam puisi agak ingat. Ada orang untuk sampai ke bulan, bertahun-tahun baru sampai. Ada orang satu detik, satu malam udah sampai. Yes, it all depends on divine grace. Ujung-ujungnya Tuhan. Tuhan sudi membuka dan menarik kita ke dalam atau enggak. Yes, saya rasa cukup sampai di sini. Ini namanya, ini coretan, kan? Semoga we can start the journey, gitu kan, bukan sekedar membaca dan mendengar, tapi kita benar-benar memulaikan, gitu kan. So jawaban saya, if you ask me who am I, aku nggak ada jawaban for that. You need to go the journey yourself, kan? You need to do the journey yourself. Sampai cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bakir. Penjelasannya dalam sekali ya. Intinya pertamanya kita perlu dapat divine grace itu. Yeah. So how do we know kita dapat divine grace itu Pak Bakir untuk mulai perjalanan ini? Have faith in God. God is merciful and God loves us all. Itu guru bilang hope itu apa? Hope. Kalau orang bilang hope kan selalu pikir itu kemungkinan, hopefully. Hope kata guru adalah certainty of divine mercy. Yeah. Pada divine mercy. But God is always merciful. He is merciful to you. Yeah. All you need to do is say, I am prepared for you. Okay. Prepared for you means I'm prepared for suffering juga. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu di sini, Pak Januar. Silakan Pak Januar. Sudah raise hand. Baik, terima kasih Mbak Eka, terima kasih Pak Bagir. Pak Muhammad Bagir. Pak, saya mau tanya, saya tadi summary dari penjelasan Bapak. Jadi memahami jati diri itu kebanyakan lebih kepada merasakan batin, Pak ya, karena Bapak tadi sampaikan bahwa teori itu baru pemicunya, tetapi sisanya adalah perjalanan batin, yang artinya sebenarnya sangat pribadi. Apakah memang demikian, Pak? Itu yang pertama. Boleh nanya dua ya, Mbak Eka ya. Yang kedua,
Kalau nggak salah saya pernah baca itu kan man arofa nafsahu wa man arofa rabbahu kan ada lagi panjangnya Pak ya. Fakot apa ya? Fakot fakot jahila nafsahu itu gimana ya Pak? Kalau boleh dijelaskan Pak. Saya pernah membaca aja. Terima kasih Pak Bagir. Yang pertama ya seperti saya bilang tadi bahwa jelas ini mengenal diri kan bukan konsep aja. Everyone, kalau konsepnya semua orang bisa punya konsep dan ideas tentang diri, tapi tidak berarti. Misalnya, if I know an apple, kalau saya tahu apa itu apple secara konseptual, kan nggak berarti saya sudah ketemu dan merasakan apple. Jadi kalau kenal diri, ini benar-benar mengenal diri dengan apa ma'rifat syuhudi lah istilahnya. Kemudian kalau riwayat kan riwayatnya macam-macam Pak, gitu kan. Kadang-kadang para sufi kutip bagian itu dari riwayat itu. Kalau ada saya enggak. Kalau ada seperti itu ya. Kalau Bapak baca itu apa? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah wa jahilahu apa? Ujungnya apa tadi Pak? Fakot jahila nafsahu. Jadi kalau nggak salah saya memahaminya begitu mengenal Tuhannya semakin bodoh atau jahiliyah lah dia gitu loh Pak. Ya maksudnya ya ini seperti saya bilang tadi bewilderment. The more semakin kita ke dalam, semakin kita nggak kenal apa, semakin kita nggak tahu. Semakin kita nggak tahu, this mental ideas hilang tadi. Not knowing itu kan, seperti ini. Pernah ada seorang Hindu sage gitu, orang Hindu, kemudian ada interview tanya pada dia. Orang itu tanya, who is God gitu. Lama dia diem lama, akhirnya dia cuma bilang, I don't know, nggak tahu. Tapi nggak tahunya dia itu bukan seperti nggak tahunya kita, gitu kan? Kan nggak tahunya seperti Nabi juga bilang Allah mazidni tahayyur, Allah tambahkanlah kebingunganku. Aku terjemahkannya enggak very loose ya. Tahayyur itu apa? Bewilderment, keherananku gitu. Seperti saya bilang, the deeper you go, the more kan luas. Dan semakin kita sadar kita nggak tahu gitu. Saya contoh satu lagi Pak. Misalnya orang bahas tafsir, kan saya bidangnya tafsir juga. Orang yang nggak ngerti bahasa Arab, ketika maknakan ayat Quran itu pede banget. Dia nggak ngerti bahasa Arab, tapi dia maknakan berdasarkan terjemahan, dia pede maknanya begini. Tapi kalau orang ngerti bahasa Arab, kita banyak ini, oh ini maknanya mungkin seperti ini, karena dari segi sastranya, mungkin seperti. Jadi kita justru orang yang ngerti bahasa Arab jadi nggak pede. Karena many varieties of meaning, jadi ya maka itu ujung-ujungnya wallahu a'lam. Tapi orang yang ngerti bahasa Arab itu pede banget, ini kan terjemahannya gini, terjemahan lagi gitu kan. It's the same thing juga. Semakin kita ke dalam, it's about, memang ujungnya dalam sebagian in Christianity, aku nggak ingat saint siapa yang pernah bilang, jadi the part of knowledge is the part of ignorance. The more you know, the more you don't know. It's kita namanya coincidence opposite. It's like ngomong opposite kontradiksi sebenarnya. It's not. The more you know, the more you don't know. Yes, seperti itu. Bisa dimaknakan macam-macam, but what that is one of it. Ya Pak, semoga. Yes, thank you for the question. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman di sini yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan juga dari saya, Pak Bakir. Ya. Itu kan karena perjalanan itu kan dengan realization ya. So, gimana kita tahu bahwa this is the true realization? How do we know that? You know, it is knowledge. When we have knowledge, how can we say we don't know? Dan kalau orang sudah tahu, yes, this is a very interesting. Karena kita go gini, selagi kita berada di tahap konseptual itu, it's in the mind, and the mind belum tentu represent what we have in the mind, belum tentu represent what is real. Ya kan, Mbak? Balik ke apa tadi? What we have in the mind belum tentu represent what is real, gitu kan? We have something in the mind, belum tentu what it represent. Makanya saya bilang, kita mulai dengan ideas, konsep, understanding, ujungnya we throw away.
ujungnya we throw that away. Saya kasih contoh Parmenides, seorang filsuf pra-Sokrates, gitu kan. Parmenides itu terkenal dengan logikanya, dan dia ada sebuah puisi, the poems of Parmenides itu, yang kita dapatnya fragments of it, serpihan banyak dah hilang itu. Tapi di puisi ringkasnya, dia cerita tentang perjalanan seorang lelaki mau bertemu dengan seorang dewi, a goddess. Dan dalam perjalanan itu dia menaiki kuda, dan kudanya kuda betina, dan a mare, gitu kan. Dan dalam perjalanan, kemudian di tengah perjalanan di langit, dia disambut oleh angels itu. Dan angels sebenarnya perempuan, feminin. See? Dia menunggang kuda betina, kemudian dia disambut oleh malaikat-malaikat perempuan gitu untuk bertemu dengan dewi, a feminine juga. Yes. Ketika sampai di sana dia bertemu dengan dewi itu, the goddess ceritakan tentang what is truth, what is reality. Okay? Oh gitu, sampai si lelaki ini, now I understand it. Setelah dia paham, goddess bilang, apapun yang aku telah sampaikan pada kamu, semuanya tidak benar. Semuanya tidak benar. Di situ baru dia sadar kebenaran. Di situ mungkin tadi Bapak tadi kan, you know that you don't know. Itu ignorance. Ignorance is a path, a journey, sebuah jalan, ignorance. Then do you realize the real? So it's not, sekarang pertanyaan Mbak, gimana aku tahu? It's conceptual kan? You're talking about your mind. How do my mind knows? Padahal I'm not talking about the mind. The mind kan ada right and wrong. Tapi when I taste alpukat ini, you cannot say, oh, you wrongly taste the alpukat. But if I use my mind, oh, I interpret alpukat ini dari warnanya mungkin manis. Oh dia dari alpukat mana ini? Oke, kalau dari tempat itu biasanya manis. I can interpret and I can be wrong. But when I taste the alpukat, aku bilang ini manis. Can I be wrong? I cannot be wrong. So it's the same thing. Jadi dalam perjalanan itu dia naik ke atas sampai Dewi bilang, setelah penjelasan itu bilang, apapun yang aku sudah jelaskan itu nggak benar saya. Just like what I told you kan. Sekarang misalnya Bapak-bapak Ibu dengar, oh tentang jati diri Pak Bagir jelasin, nanti kalian sendiri dan sampai ternyata Pak Bagir ngomong nggak benar semuanya ya. Baguslah, I'm happy about that. Gitu. I'm happy that you find it, you realize that what I was saying semuanya nggak benar. Gitu kan. I don't mind, nggak masalah kok. Yang penting kalian find the reality. This is at least we start from somewhere. Let's start. We always do that. But we start from somewhere. We talk and then we realize, oh ternyata it's deeper than what we have been talking about. Lebih dalam dari ini semuanya. So jadi pertanyaan Mbak it's like in the wrong place gitu. Because you are asking, your question is mental, and then you are looking for jawaban yang non mental. Ya betul. Ya. Kita pasti akan tahu. Kalau udah sampai pasti. Dan cuma cari puisi Parmenides itu menarik. Dia didampingi perempuan semuanya. Kudanya juga betina. The role of the feminine in the spiritual life, gitu kan? Ya. Itu juga satu pembahasan. Baik, ini ada pertanyaan dari chat Pak Bakir dari Pak Yudi Ismail. Can everyone who take the journey will find God? Wow. If I am God, I will tell you no. Even I will not. No one, not all. Kini guruku pernah bilang, even when you reach half of the journey, it is the complete journey. To come, this is not it's not quantification gitu. Oh kalau nggak sampai half of it atau apa, we're not talking about statistics. Ketika kita when you start the journey, it's like already in the journey, you are there already gitu. Sebenarnya ketika Ramana Maharishi lagi mau meninggal ya, dan tanya dia kan sakit, dia sakit macam-macam kan, dia kan memang nggak makan, nggak minum, nggak tidur itu di Arunachala, bukan di gunung itu semuanya. Jadi kan murid-muridnya semua kan duduk kelilingnya kan bersimpul, don't leave us, jangan tinggalkan kita dan sebagainya, kan pasti sedih kan. Gitu. Kemudian Ramana bilang gitu aja, dia bilang, I'm not going anywhere. Aku cuma melepaskan badanku aja kok. I'm just letting go of this body kok. Aku nggak kemana-mana. Gitu. Kita mikir, oh bisa, lu apa? Emang ini nggak kemana-mana, memang kita mau kemana, gitu kan?
We are already there. Tapi kita nggak sadar aja. With God, so we don't talk about bagiku ya. Apakah banyak akan sampai atau enggak? That's not the question. The question, are you going to start your journey atau enggak? Ya. Ya. Ada Ramana Maharishi itu sangat menarik. Ada pembahasan tentang do spiritual masters only guide human being? Jawabannya enggak. Di antara disciple dan muridnya Ramana Maharishi itu sapi. Dia bawa sapi itu pada enlightenment. Sapinya enlightenment itu pada sapi gitu kan. How can a cow itu kan sapi moksha gitu. Sapi aja bisa moksha. All you have to do is start the journey and God will take you in. Don't worry about reaching God atau enggak gitu kan. Just start the journey. Kalau aku ya start the journey. Dan semoga I hope that answers your question. Ya. Makasih Pak Bakir. Berarti abis ini kita semua mesti start our journey ya. Yeah, depends on you. No, gini, that's a good thing. No, after this, don't let anyone tell you what to do. Do I start the journey? You ask, Pak Bakir, aku start the journey nggak? No, I don't. I won't give you that answer. It's up to you. Okay. Aku yang tentukan atau someone else. Kita ketemu ustaz atau teman atau you ask your wife atau your husband atau siapa. Do you think I should start the journey? No. Aku pernah, ini my experience, ada orang, ibu-ibu sih, dia ngomong tentang perjalanan spiritual dan sebagainya, gitu kan. Dia ada dua pertanyaan. Salah satu pertanyaan adalah, Pak Bakir, kalau memulaikan perjalanan ini harus gimana Pak? Harus apa sih? Aku bilang, Ibu harus tinggalkan ego, Bu. Dipikir-pikir lama kan, gak jadi ya Pak. Tidak jadi. Tidak jadi Pak. Pertanyaan berikutnya, kalau suami saya mulaikan perjalanan ini nanti ikut tarikah atau apa, nanti gimana? Nanti juga sama saya dunia apa semuanya. Oh Ibu jangan salah paham. Ketika kalau suami Ibu ikut, kemudian dia sadar, dia manunggaling sama Tuhan, nanti yang di atas ranjang bersama dengan Ibu siapa? Tuhan loh Bu. Langsung, bisa tuh. Karena orang cara berpikir itu gimana gitu. Yes. Ya. Baik Pak Bakir, waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin sekarang kita foto bersama dulu barangkali, Rin. Foto bersamanya tuh. Ya, Pak Bakir di situ aja smiling. Oh, tapi di situ aja, di sini aja smiling. Ya, smiling. Kita tunggu aba-aba dari Rini, silakan. Ya. Oke. Saya mulai, kita cuma ada 3 slide, jadi nggak apa-apa Bu Anita kalau kameranya rusak. Chatnya saya matikan dulu. Ya, 1, 2, 3. Cheese. Oke, slide selanjutnya. 1. Ya, 1, 2, 3. Yang slide selanjutnya saya nggak foto karena kayaknya nggak ada yang buka kamera. Cukup. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Bakir atas pemaparan materinya, penjelasan yang dalam sekali. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara Patmana hari ini. Nantikan acara Patmana di bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih. Silahkan kalau mau saling chit-chat dulu sebentar, barangkali boleh. Terima kasih Pak Bakir. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bagir. Assalamualaikum. Sehat. Amin, amin. Ya Rabbal Semoga sehat-sehat semuanya. Sehat Terus ya Syekh, kangen ngaji. Kangen banget. Kangen banget. Aku udah kapok bikinnya, udah kapok. Kajian khusus hikam. Ya, Nggak boleh bandel, jalan-jalan mulu. Terima kasih Pak Bagir. Terima kasih Pak Bagir. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.